Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya, Nak? Sehat kan? Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu. Mudah-mudahan pagi ini kalian masih dalam keadaan sehat ya. Apakah semuanya udah masuk dalam ruangan Zoom ini? Rasa ibu udah ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari dulu kita berdoa ya, Nak ya. Ajril, tolong pimpin doanya, Nak. Iya, oke. Terima kasih ya anak-anak ibu. Jadi, sebelum belajar, jangan lupa tetap semangat, tetaplah menjaga kebersihan ya. Jangan malas belajar, walaupun masih dalam pembelajaran daring, tapi kita harus tetap semangat. Nah, jadi sebelum kita mulai, biar kita semangat ya, mari dulu kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Oke? Terima kasih anak-anak ibu. Mudah-mudahan, ya matikan lagi. Mudah-mudahan udah menyanyi lagu yang semangat, belajarnya hari ini juga semangat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Pokok pikiran. Udah ibu. Jadi sekarang coba perhatikan layar monitornya. Oke. Udah, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran ini, sih sebenarnya yang tahu apa itu pokok pikiran? Inti dari sebuah paragraf, Bu. Oke, benar. Nah, kalau belum, nah sekarang coba lihat dulu. Nama lain pikiran pokok itu banyak. Apa aja? Lihat, ada apa aja nih? Ada ide pokok, ada gagasan pokok, ada gagasan utama, ada pikiran utama. Kemudian nggak ada bedanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke paragraf. Nah, inilah dia. Pikiran pokok atau pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Dari sebuah paragraf. Paragraf itu hanya mempunyai satu pikiran pokok ya. Di mana letak pikiran pokok itu? Ada di mana? Coba Kiki, di mana Kiki? Dia ya. Jadi selama ini kalian tahu pikiran pokok itu ada di awal kalimat aja, enggak ya. Nah, jadi cara menentukan pokok pikiran itu ada 3 ya. Ada 3 nih. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, apa ini? Oke, bagus ya. Nah, jadi dia itu ya cara menentukan pokok pikiran ada 3 ya. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Ini ada sebuah contoh, perhatikan. Perhatikan contoh. Ada sebuah teks ekosistem ya. Lihat, perhatikan, silakan dibaca dulu. Nah, sekarang Ibu tanya, di manakah mana yang pokok pikirannya? Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, kita tes ya. Benar nggak jawabannya? Iya, benar ya jawabannya ya. Pokok pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi ini dia pokok pikirannya. Karena yang sampai sini ada pertanyaan. Setelah ini, kerjakan tugas LKPD ya. Kerjakan tugasnya secara berkelompok ya. Setelah ini kalian keluar dulu dari Zoom ini. Kelompoknya udah Ibu buat grupnya di WA. Kerjakan soal LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau udah selesai, silakan masuk lagi ke Zoom ini ya. Nanti Ibu kasih aba-aba, masuklah. Nanti setiap satu kelompok bacakan hasilnya ya. Dan kepada ketua kelompok, ya ketua kelompok yang kemampuannya ada lebih, ya, tolong bimbing kawannya ya. Jadi nanti di dalam kelompok kalian bimbinglah temannya untuk memahami apa itu pokok pikiran ya. Jadi harus saling memotivasi ya, jangan mengerjakan cukup satu orang aja. Jadi Liza bimbing kawannya biar mereka tahu bagaimana untuk mencari pokok pikiran. Oke, silakan dimulai
kerja kelompoknya dari sekarang. Boleh datang kembali ya ke ruangan Zoom ini. Udah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya? Udah. Oke. Nah, sekarang perwakilan setiap kelompok ya. Kelompok 1. Coba siapa kelompok 1? Tolong dibacakan hasilnya, Nak. Ya. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Manusia merupakan komponen ekosistem yang dapat berpotensi sebagai penyelamat dan perusahaan ekosistem. Sekarang kelompok 4. Manusia dikenal sebagai negara kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, bagus sekali ya kelompok 4 ya. Jadi ada pikiran pokok dan ada menganalisis membuat pertanyaan. Oke. Nah, jadi dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 yang menilainya lebih bagus ya adalah kelompok 4 ya, lengkap dengan jawabannya. Oke. Nah, berarti setelah ini ada tugas. Kalian kerjakanlah sendiri tugasnya. Tadi kan kelompok kan. Nah, ini ada tugas sendiri. Udah ada linknya Ibu kirim ke grup WA ya. Nah, dari situ kalian kerjakan. Situ ada 10 pertanyaan, pilihan berganda, kalian jawab di kertas. Setelah kalian jawab, silakan fotokan, kirimkan ke grup WA yang ada Ibu ya, grup praktek kita ya. Nah, silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit ya. Oke, silakan kerjakan. Oke ya. Evaluasinya sudah selesai kalian kerjakan dan sudah Ibu periksa ya. Jadi tadi kan kalian sudah belajar kelompok ya kan. Jadi ini tadi kayak kelompok si Ajril, ada Rian, ada Habil, ada Bima ya, 4 orang. Tadi udah kerja kelompok 4 tadi yang memperoleh nilai paling bagus kerja kelompoknya ya kan. Nah, setelah itu tadi Ibu pisah kalian. Ibu pisah, kalian mengerjakan soal evaluasi sendiri-sendiri. Tapi nilainya nanti Ibu gabungkan. Kayak Ajril tadi kan anggotanya ada Rian, ada Bima, ada Habil. Ibu gabungkan nilai evaluasi yang baru kalian kerjakan. Mana yang paling banyak berarti kelompok itulah yang berhasil membimbing kelompoknya ya. Nah, jadi setelah Ibu total kelompok 1 ya, kelompok 1 jumlah seluruhnya 240. Kelompok 2 juga sama 240. Kelompok 3 250. Kelompok 4 270. Maka pemenangnya ya yang berhasil adalah kelompok 4. Selamat kepada kelompok 4 ya. Dah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai pokok pikiran. Sebelum ditutup, coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Dari kan apalagi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Selain itu, pokok pikiran ada 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita tutup pelajaran, coba Ajril tutup doanya, Nak. Tutup belajar dengan doa. Nah, jadi cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini mengenai pokok pikiran. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari, bisa kalian ingat ya, modul yang udah sama kalian tuh diulang-ulang, dipelajari. Tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.